itu saya pernah keserempet. Iya. Serempet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CB2 Podcast. Mantep banget. Alhamdulillah nih. Malam ini kita kedatangan tamu, bisa dibilang sih ini pahlawan kebersihan di Jakarta, khususnya Cilincing. Untuk lebih lanjutnya kita kenalan aja kali ya, boleh ya? Oke Pak. Halo Pak, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Baik Pak ya, alhamdulillah Pak ya. Dengan Bapak siapa nih Pak? Kalau boleh tahu nih Pak. Bahrudin. Kepanjangannya? Budi Bahrudin. Budi Bahrudin. Tinggal di mana Bapak? Di Cilincing Bakti 6 RW 9 RT 5. Oke, mantap banget. Oke Pak, saya mau bertanya nih tentang seluk-beluk PPSU Jakarta khusus Cilincing nih Pak. Boleh Pak ya? Boleh. Oke Pak, pertanyaan pertama nih Pak. Udah berapa lama nih bekerja sebagai PPSU dan dari tahun berapa? Dari tahun 2015 sampai sekarang 2023. Oh gitu, jadi udah sekitar 8 tahunan Pak ya? Benar sekali. Oke. Terus Pak, kalau kita nih sebagai warga awam nih ya Pak, emang sih sebagian juga udah ada banyak yang tahu gitu kan? Iya. Apa sih kepanjangan PPSU gitu? PPSU itu kepanjang dari Penanganan Prasarana Sarana Umum. Penanganan Prasarana dan Sarana Umum. Jadi meliputi semua hal ya Pak, yang betul, segala yang semua. ada di mengenai fasilitas umum. Oke, nanti jatuhnya nanti ke fasilitas umum Pak ya. Betul. Oke. Nah, PPSU itu di bawah naungan siapa sih? Maksudnya di bawah dinas siapa gitu? Untuk di Kelurahan Cilincing ini kita di dalam naungan Lurah Cilincing, yaitu Lurah Helwin Ginting. Helwin Ginting. Bapak Lurah kita sekarang. Bapak Lurah kita Helwin Ginting. Oke, sehat Pak ya Bapak Lurah kita yang sekarang ya? Iya. Alhamdulillah ya. Oke Pak, kalau boleh tahu juga nih Pak, secara global atau umum gitu, kira-kira ruang lingkup pekerjaan PPSU itu apa aja Pak? Ruang lingkup ya, globalnya, umumnya kayak gimana? Ruang lingkup pekerjaannya? Ya itu diantaranya, karena itu kan dibagi ada 2 kelompok, ada 2 zonasi. Ada zonasi regu, yaitu yang masuk ke di dalam ganggang atau di wilayah RW. Sedangkan masuk ke wilayah RW itu ya? Iya, di ganggang gitu, masuk dalam-dalam lah gitu. Tapi kalau yang zonasi jalur, itu ada posisinya di jalanan. Dia nggak ada yang masuk ke dalam gang gitu. Oke, khusus di jalan aja. Khusus di jalanan aja. Raya lah ya, khusus di ya. jalan raya. Oke. Seperti itu. Oke. Terus Pak, kira-kira kalau boleh tahu juga nih, maksudnya lokasinya dari mana kemana nih? Maksudnya kalau dari Cilincing ini, batas lokasinya untuk pekerjaan PPSU ini dari mana sampai kemana? Kalau untuk seperti tim regu atau tim zonasi regu, itu kan dia masuknya di wilayah masing-masing RW. Jadi dia pengerjaannya bagaimana dia mengatur dalam sistem kerja. Seperti di RT ini dulu dia kerjakan, nambah RT yang lain, nambah lagi gitu. Dan seterusnya besok pun dia begitu berlanjut. Enggak di lokasi itu aja gitu. Dan untuk yang jalur di jalan raya, itu lokasinya masing-masing ada beda-beda gitu. Seperti kayak saya jalur akses Marunda, yaitu diantaranya saya di jembatan di sisi utara gitu. Jembatan akses. Marunda. Yang RKBN Marunda. RKBN. Iya. Betul. Terus yang sisi utara. Saya di situ sendirian. Dan pengerjaan saya atur bagaimana caranya, itu semua saya kerjakan. Ya cuman ya kalau yang sekiranya itu membahayakan buat saya pribadi yang kerja, saya tidak kerjakan. Itu pun juga saya tetap koordinasi dengan pengawas, korlap, dan pimpinan yang lainnya, seperti itu. Biar mereka mengetahui gitu. Gitu. Oke Pak, balik lagi ke pertanyaan yang tadi yang saya kurang puas sih tentang jawaban. Secara global tuh pekerjaan ruang lingkup PPS itu apakah hanya di got aja atau di jalanan atau nanti apakah di penopingan juga gitu? Kira-kira ruang lingkupnya ya umumnya kayak gimana Pak? Secara besarnya gitu. Apa aja boleh disebutin Pak? Iya, diantaranya kan tadi seperti yang tadi Bapak bilang tadi,
Jadi kalau ini kan PPSU di Kelurahan Cilincing ini khususnya ada 2 lokasi, ada 2 zonasi. Zonasi Regu itu yang masuk di wilayah RT ke dalam gitu, masuk gang. Dan kalau yang di jalur itu zonasi jalur itu hanya khusus di jalanan, penyapuan di jalanan. Ya sekaligus juga ada misalkan yang harus ada yang di topping, ya kita topping seperti itu, yang menghalangi jalan mobil ataupun pejalan kaki lah kasarnya gitu kan. Terus? Nah, di antaranya pengerjaan itu seperti penopingan itu pun juga enggak, kita harus mengerjakan karena itu ada poksi-poksinya masing-masing. Kalau kita pengerjaan itu PPSU Kelurahan Cilincing bisa menangani, ya kita tangani. Tapi bila mana itu tidak bisa, ya kita harus kasih yang menangani masalah itu. Yang sudah menjadi bagian pekerjaannya. Betul sekali, betul sekali. Siap. Dan PPSU Kelurahan Cilincing ini diantaranya pengerjaannya itu banyak, dia nggak harus got atau jalanan aja atau penopingan. Diantaranya seperti kayak bencana alam, banjir ataupun kebakaran. Yaitu kebakaran yang belum lama ini terjadi di RW 5 RT 3 itu kebakaran. PPSU Kelurahan Cilincing itu yang piket ataupun yang tidak semua sigap membantu menangani atau membantu bergabung dengan dinas pemadam kebakaran seperti itu. Dan itu mereka dengan tidak lagi diatur oleh pengawas atau apa, dia udah langsung masing-masing mengerti. Ada yang bantu di ikut pemadaman, ada yang bantu di lalin ataupun yang lainnya segala macam gitu. Dan kalau misalkan yang banjir itu khususnya di Kelurahan Cilincing itu ada di wilayah RW 9 RT 5 Bulak Cabai Barat. Nah, emang itu kebetulan posisinya dekat kantor kelurahan ya? Betul sekali. Wilayahnya dekat kelurahan atau bertepatan di belakang SMP 244 atau 266. Perbatasan. Seperti itu, perbatasan. Nah, itu pun kita waktu itu dibagi tim. Ada tim yang menangani suatu wilayah yang terdampak banjir. Nah, kebenaran wilayah tersebut kita dibagi untuk sekian orang. Ada yang di lokasi tersebut di RW 5, ada di RT 5 RW 9 juga. Itu dibagi-bagi. Jadi kita udah nggak diatur-atur lagi. Setelah udah dibagi, udah kita dengan inisiatifnya udah membagikan logistik untuk yang kena dampak pokoknya dari intinya banjir itu tersebut. Membantu warga yang sedang kebanjiran. Betul gitu sekali, ya? betul sekali, betul. Oke Pak, sebelum kita lanjut nih Pak ya kita minum lah atau makan nih karena depan saya, depan Bapak juga. Terima kasih banyak ini. Ada minuman yang kebetulan juga dari kafe sebelah. Dari kafe Coconut Cafe. Thank you banget Coconut Cafe udah mau terima kasih banyak ini untuk podcast CP2 kali ini. Thank you banget. Bikin podcast kali ini emang bikin seger banget. Wah, bukan seger-seger. Thank you banget Coconut Cafe. Enak sekali pokoknya. Coconut Cafe the best. Oke Pak, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya Pak ya. Setelah tadi saya menanyakan secara besar ya sudah terjawab tadi ruang lingkup garis besarnya pekerjaan PPSU seperti apa. Nah, untuk Pak Budi Baharudin sendiri nih Pak, ditempatkan di zonasi mana sih Pak di Cilincing ini? Saya ini zonasi kerja saya di jembatan akses arah KBN Marunda, yaitu di jembatan sisi utara. Itu lokasi kerja saya. Saya meliputi kerjaan di situ penyapuan dari mulai tanjakan sampai turunan seperti itu. Dan bila mana ada pohon yang udah menjulur ke jalan, udah melewati dari trotoar, ya otomatis kita dengan inisiatifnya kita rapikan lah, kita topping dikit supaya pejalan kaki yang di trotoar tidak terganggu seperti itu. Untuk petugasnya sendiri Pak di jembatan akses itu Pak, 1 orang atau 2 orang Pak? Saya kebetulan di situ di jembatan akses arah KBN Marunda itu sisi utara saya sendirian. Kebenaran saya sendirian di situ. Sendiri berarti Bapak sendiri ya? Saya. Berarti emang harus safety banget gak sih Pak? Seharusnya emang harus safety banget. Harus safety Pak harus safety banget. Kerucut saya pakai. Harus ada kerucut ya? Harus. Karena emang kebetulan transformer semua tuh yang lewat tuh. Mobil-mobil besar itu. Kalau nggak kita bisa pelan di situ. Nggak pelan. Kalau kita nggak awas sedikit ya udah. Ada yang melayang tuh. Seperti itu.
Makanya saya sempat kaget juga kalau misalnya ada dia lewat kaget, saya sempat lompat ke trotoar. Oh gitu, lompat, bukan lompat ke atas, lompat ke bawah. Kalau ke atas kita kalau terbang. lompat ke bawah berarti ke kali dong ya. Terbang dong jadi. Terbang. Oke. Sekalian aja ke atas ke bawah. Oke. Nah, udah itu kan berarti Bapak bekerjanya atau ditempatkan di Jembatan Akses ya Pak ya. Ya mudah-mudahan harus jaga safety-nya ya Pak ya. Betul. Oke Pak, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak. Kalau boleh tahu nih Pak, berapa lama sih Pak kontrak kerja PPSU itu? Cilincing ya Pak ya? Iya. Khususnya Kelurahan Cilincing ini PPSU-nya dikontrak setahun. Setahun. Nggak bisa nawar 2 tahun? Oh, pengen seperti itu. Oh gitu. Berharap adanya tidak lagi namanya kontrak. Oh gitu. Amin ya Allah. Kita ke depannya berharap seperti itu. Oke, terus? Oh, berarti hanya setahun ya? Iya. Nah, untuk perekrutannya sendiri nih Pak ya, mungkin buat teman-teman sendiri yang sedang nonton ini nih podcast nih, jadi pengen tahu nih kira-kira perekrutannya nih kira-kira di bulan apa atau tiap tahun itu berapa kali perekrutan atau cuma hanya sekali. Pengen tahu nih yang nonton ini nih di bulan apa nih, jadi ya mungkin aja ada teman-teman yang nonton bisa pada ngelamar gitu Pak ya. Iya. Oke. Itu persiapan itu di bulan November udah persiapan. Persiapan November Pak ya. Udah persiapan November. Persiapan apa? Persiapan lamaran? Ada ya lamaran. Lamar gadis canda. Iya. Bisa. Boleh gitu. bisa begitu juga boleh. Ya terus. Ya. Dan untuk tes-tesnya itu biasanya di bulan Desember. Oke, Desember. Gitu. Dan diantaranya kan meliputi banyak, kita harus mengikuti tes-tes tersebut. Tes tulis, tes praktek, ya wawancara kan? juga ya? Wawancara ada, gitu. Seperti itu. Dan terakhir pengumuman penerimaan itu, lulus atau tidaknya. Berarti sama aja kayak kita ngelamar di pabrik lah ya, nggak jauh bedanya. Ya kurang lebih seperti gitu itulah, ya, kurang gitu. lebihnya seperti itu. Ada tes kesehatan juga nggak Pak? Ada, itu masuknya di berkas lamaran. Masuknya di berkas lamaran aja itu. Kalau sebenarnya bukan itu tes kesehatan, bukan. Apa? Bukan tes kesehatan, melengkapi persyaratan aja. Persyaratan kita ini sehat atau tidak, kita bagaimana lah gitu seperti itu. Jadi itu memang wajib, harus ada. Kalau itu tidak dilengkapi dengan surat kesehatan, ya kita dianggap gugur. Gugur dalam arti persyaratan administrasi kan gitu, seperti itu. Berarti bukan hanya yang mau nikah aja tes kesehatan ya Pak ya? Iya. Berarti gitu. PPSU Cilincing ini juga harus sehat semuanya petugasnya ya Pak. Kalau nggak sehat bagaimana nanti kerja dan membantu melayani masyarakat di wilayah Kelurahan Cilincing gitu. Bener. Seperti itu. Oke. Karena kan kita kan ujung tombaknya dari Kelurahan Cilincing. Ujung apa? Ujung tombaknya. Oh, ujung tombak. Kayak ujung lain Pak. Boleh. Tahu aja lu. Oke Pak, untuk selanjutnya nih Pak, kalau emang maksudnya gini, pengen tahu dong Pak Budi Baharudin ini digaji berapa sih untuk PPSU sekarang? Cilincing Pak ya? Sekarang saya digaji. Apakah dengan gaji segitu cukup? Dibilang cukup ya dicukup-cukupin lah. Karena gini, kalau kita bilang nggak cukup banget, kayaknya nggak mungkin. Tapi kalau misalkan cukup, kalau pengeluarannya banyak lebih dari itu juga sama. Tapi alhamdulillahnya dia mengikuti ini ya UMR tiap tahun yang tiap tahun naik gitu kan. Ya intinya kita bersyukur dengan apa yang kita peroleh, kita dapat ini. Coba angkat tangan dulu. Bersyukur. Nyanyi. Bersyukur harus kayak gini. Kita harus bersyukur. Alhamdulillah apa yang kita peroleh sekarang ini. Oh bener ya. Biar berkah gitu ya. Oke. Nah selain itu nih Pak, kira-kira suka dukanya menjadi PPSU Cilincing selama Bapak udah ngejalanin hampir 8 tahun ya Pak ya? Suka dukanya apa aja nih Pak? Selain ketemu janda-janda atau cantik-cantik gitu, gadis-gadis cantik gitu kan, suka dukanya apa? Sukanya apa, dukanya apa? Sukanya itu ya kalau dalam hal kita kerja di lapangan, kalau kerja bakti masih ada canda tawa lah kasar. Tapi kan kita lihat Poksi juga, Poksinya bagaimana nih, sikonnya lah kasarnya gitu. Sikonnya masih bisa bercanda ya kita bercanda. Kalau misalkan kita harus serius. Terus dalam dukanya
Ya sebenarnya gimana sih ya? Iya. Dalam hal kerja itu kan pasti kita pengennya nggak ada masalah ya. Iya, Dalam hal di betul. lapangan kerja, pengennya selamat, nggak ada apa-apa. Ya pernah waktu saya ditugaskan di Jembatan Lestari, itu Jalan Sungai Landak, Jembatan Lestari Sungai Landak, itu saya pernah keserempet. Iya. Serempet Itu suka. motor. Itu suka. Pernah. Oh, itu suka keserempet motor suka berarti ya? Iya. Terus. Jadi waktu itu emang habis hujan saya masih pakai jas hujan. Oke. Dan itu jas hujan saya itu kantongnya nggak tahu bagaimana ceritanya, tuh motor terlalu mepet. Oh. Nah itu nyangkut, jadi kantong jas hujan saya nyangkut, saya jadi akhirnya ketarik ke planting, jatuh, saya kena trotoan seperti itu. Ada luka? Ya luka nggak ada, cuman pinggang sakit. Pinggang sakit. Pinggang sakit ya Pak. Oke, kirain kalau pinggang sakit itu kebanyakan apa gitu kalau pinggang sakit enggak ya? Iya. Berarti karena jatuh dari Iya. keserempet motor itu Pak ya? Betul. Itu dukanya ya Pak, berarti Dukanya. sukanya Sukanya itu ya, banyak itu. teman-teman. Waktu saya sama di jalur jembatan Sungai Landak itu, waktu saya nemuin uang di kantong plastik kresek, nggak tahu itu, tapi sempat saya was-was juga, deg-degan juga karena uang itu banyak. Terus? Masih ada ada KTP, ada jumlah nominal uang tersebut. Oke. Gitu. Ya alhamdulillah pemiliknya itu datang menanyakan ke saya waktu itu. Tapi saya tanyakan kembali, namanya siapa dan pemiliknya siapa. Oke. Nah, ya udah. Setelah saya tanya berapa jumlahnya, pecahan uangnya berapa aja, ternyata sama sesuai dengan jumlah di kayak struk gimana sih itu ya. Ya seperti itu. Ya alhamdulillah. Struk. Apa sih Struk. bukti? Struk. Oh, itu mah lain. Wangi cuy. Pakai Siklin, wanginya bikin lupa segalanya. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Untuk petugas PPSU Cilincing sendiri nih Pak, di kelurahan itu, atau kebanyakan cowok kah atau mayoritas perempuan atau campur gitu? Atau ya gimana itu? Ya khususnya di Kelurahan Cilincing ini wanita ada. Oke. Dia di jalur kerjanya di jalanan. Dan kalau yang di Rego itu tidak ada yang perempuan. Nggak ada perempuannya petugasnya. Laki tok semua. Laki semua yang masuk ke RW lah ya. Iya, ke gang-gang gitu. Ke gang-gang. Seperti itu. Tapi kalau pada saat kerja bakti atau gerbek sampah, pokoknya itu kerja bakti, semua gabung. Semua gabung. Ikut serta. Nggak ada yang namanya, oh saya di jalanan aja, oh saya nyerok sampai di got aja, bersihin got aja, gimana? Tidak. Jadi semua itu mereka udah punya inisiatif tersendiri, nggak perlu diatur-atur kayak anak kecil. Alhamdulillah dari awal sampai sekarang perubahan PPSU Kelurahan Cilincing dalam hal bekerja itu sudah dibilang bagus, pokoknya is the best kalau menurut saya. Dalam hal menangani seperti kayak bencana, PPSU Kelurahan Cilincing is the best pokoknya menurut saya. Gitu ya. Karena pernah ada satu momen saya juga pernah ngeliat, ya ini petugasnya yang cewek juga diikut-ikut nyebur ke got juga. Betul, gitu. betul sekali. Ikut-ikut, ya itu nguras lumpur di got. Wah, betul. Hebat banget berarti Pak ya. Ya, petugas PPSU-nya. Ya, makanya dibilang, kenapa saya bilang PPSU Kelurahan Cilincing ini bagus dan mereka juga bisa, nggak harus cowok aja yang bisa turun ke got. Yang perempuan pun bisa gitu, seperti itu. Nah,
Khusus ini buat teman-teman di rumah nih. Pokoknya bagi siapapun teman-teman yang mau ngelamar PPSU, khususnya perempuan, jangan gengsi dan jangan malu kalau misalnya disuruh ngerukin got, ngerukin sampah di got atau ngeruk lumpur pokoknya. Karena emang dituntutnya harus strong, serba bisa semuanya. Ya Pak ya, gitu Pak ya. Betul sekali. Oke, jadi emang harus apa ya, serba bisa gitu perempuannya juga. Oke Pak, selanjutnya nih, punya pengalaman menarik apa nih selama menjadi PPSU? Apa dapat janda kali ya? Atau dapat gadis gitu? Atau dapat kenalan gitu? Ya dibilang kenalan mah enggak, sebenarnya saya di jalur akses jembatan itu. Saya kalau ini agak curhat ya. Tawa juga. Ya awal sih dia menanyakan alamat, Ya namanya PPSU kan memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Betul. Entah itu dia masyarakat dari kelurahan mana, kita kan nggak tahu kan. Betul. Intinya kita melayani masyarakat, kan begitu kan. Betul. Dia bertanya, Pak, mohon izin Pak, Kelurahan Cilincing di mana ya Pak? Terus KUA Cilincing di mana ya Pak? Ya saya kasih tahu, itu kalau KUA-nya di dekat Kecamatan Cilincing, Jalan Sungai Landak. Saya bilang gitu. Saya bilang seperti itu. Dan Kelurahan Cilincingnya di Jalan Bakti 6 arah ke Kelurahan Cilincing, Bakti 6. Seperti gitu. itu. Itu pengalaman menarik ya, berarti dapat khususnya yang perempuan-perempuan kali ya, dapatnya kalau ada yang nanyain alamat atau mungkin sama bapak langsung diantar kemana gitu. Diantar ke tempat tujuan atau dibelokin kemana? Kalau dibelokin ke arah yang sesuai dengan permintaan. Gitu. Seperti itu. Dan dia terima kasih dengan apa yang saya bantu. Terima kasih dalam bentuk apa? Dalam bentuk terima kasih dan gitu. Senyuman. Senyuman doang? Oh iya. Atau yang lain? Oke Pak, kita mendingan daripada capek juga dari tadi ngomong aja ya kan. Benar. Kita balik minum lagi. Kebetulan juga ada kentang juga dari Kakak Cafe. Thank you banget Kakak Cafe udah menyediakan kentang dan minumannya. Oke. Kita malah minum dulu deh. Selanjutnya juga ada pertanyaan apa ya? Yang Bapak harus jawab dengan cepat. Oh gitu. Oke, siap. Gitu Pak ya. Sambil dimakan dong. Oh iya. Makan dulu biar nggak tegang perutnya, keroncongan kan. Ya, ini habis podcast nasi padang ya sediain ya, gue mau tahu deh pokoknya. Saya nggak mau keroncong. Apa? Dangdut. Oh dangdutan. Produk Lido Ambiar lu. Oke Pak, pertanyaan pertama nih harus jawab dengan cepat Pak ya. Siap. Berikut dengan alasannya. Oh iya. Oke. Saluran got apa jalanan? Jalanan. Kenapa? Karena jalanan yang saya lakukan itu sesuai dengan apa lokasi yang saya kerjakan. Dan gitu. itu saya kerjakan dengan sendiri, tidak berkelompok, tidak rame-rame. Seperti itu. Jadi ketahuan apa yang sudah saya kerjakan, hasilnya ada. Dan apabila kalau misalnya rame-rame, itu tidak bisa kelihatan semuanya hasilnya bagus. Gitu. Ya, kalau menurut saya. Menurut Bapak ya? Ya, saya senang kerja sendiri. Sendiri? Iya. Oke, karena kalau dapat uang juga sendiri ya? Oh iya. Itu pun juga kita lihat sikon juga. Kalau emang harus rame-rame kita kerja. Tapi kalau emang sekiranya itu kita bisa lakukan dengan sendiri, kita kerjakan sendiri. Seperti itu. Lebih puas sendiri pokoknya. Oh iya dong. Oh iya dong, pastinya. Kan lagi. Oke, pertanyaan kedua Pak. Siap. Janda apa gadis? Janda. Kenapa? Kalau janda, dia udah berpengalaman. Kita nggak perlu mengajari lagi. Oh gitu. Ya tapi sih kalau gadis ada mau sama saya, menerima saya apa adanya, saya siap mengajarkan dengan baik, dengan niat awal. Oh ya buat teman-teman semua yang masih gadis silakan ya. Yang mau daftar silakan. Oke, pertanyaan ketiga nih Pak. Rego atau jalur? Jalur. Alasannya? Alasannya itu tadi, saya suka di jalur karena apa? Pengerjaannya sendiri dan kelihatan juga hasilnya dengan sendiri. Dan itu juga bisa kita kerjakan tanpa dibantuin, dilihat juga kerjaannya juga. Saya lebih suka kerja sendiri. Itu lebih suka saya. Oke. Selanjutnya nih Pak. Ini agak lebih ke hal pribadi ya, tapi nggak apa ya. Ya. Oke. Jawab dengan cepat, jujur.
Mohon maaf yang disebut namanya untuk tidak baper. Gustiana atau Sri Wahyuni? Gustiana. Kenapa dengan Mbak Gustiana? Ya saya juga nggak tahu. Saya itu ngeliat dia kayaknya dia, ya kalau menurut saya dia baik. Ya sekarang ini kayaknya semenjak habis dia sakit, ya sekarang ada perbedaan lah. Gitu. Oke. Dan juga saya juga sayang sama anaknya. Anaknya saya suka dengan anak perempuan. Dibanding dengan petugas PPSU yang perempuan yang lainnya, ada hal sangat menarik di Mbak Gustiana ini. Gimana ya? Susah untuk Jelaskan gitu. Intinya apa ya? Dia orangnya mandiri. Kalau menurut saya dia orang mandiri. Terus pekerja keras. Oke. Banyak yang lainnya. Kalau menurut saya gitu. Mohon maaf ya. Termasuk strong woman juga berarti ya. Strong woman ya. Iya. Kalau oke, tadi Mbak Gustiana. Emang kenapa sih ada apa dengan Mbak Sri Wahyuni? Sebenarnya nggak ada apa-apa sih, ya. Ya sebenarnya ini juga saya minta maaf ya, Gustiana. Mohon maaf. Oke. Ya. Mohon maaf Mbak Gustiana ya. Intinya ya seperti itulah. Oke. Udah pokoknya. Susah dijelaskan apa ya? Iya. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya. Gerobak motor apa gerobak dorong? Gerobak motor. Kenapa? Karena kalau pakai gerobak motor lebih efisien, kita bisa mengerjakan lokasi yang lain, bisa membackup ini segala macam. Harus pegang kah? Ada temen yang megangin atau sendiri bisa? Sebenarnya kalau gerobak motor ini bisa dengan sendiri, bisa juga harus ada temennya. Dilihat juga pekerjaannya. Oke. Kalau pekerjaannya banyak dan itu harus dibantu ya harus berdua. Tapi kalau misalkan bisa ditangani sendiri, kita dengan sendiri. Seperti itu. Dan kita juga di bentor atau gerobak motor itu kita harus punya inisiatif. Inisiatif apa? Kanan kiri kita harus lihat. Dalam arti kanan kiri itu mau sampah petugas PPSU atau tidak, kalau bisa kita angkat. Karena biar apa? Biar wilayah Kelurahan Cilincing khususnya biar kelihatan bersih, rapi, indah. Dan selalu dipandang bagus, bersih, atau PPSU-nya juga bagus dan mantap. Ya. Oke. Selanjutnya Pak, Bapak Helwin Ginting atau Bapak Sugiman? Helwin Ginting. Bapak Helwin Ginting. Tepuk tangan buat Bapak Helwin Ginting. Bapak Helwin Ginting. Kayak the best banget nih kalau ada Bapak Helwin Ginting Bapak ya. Kita ini, Bapak Helwin Ginting bisa jadi bapak, bisa jadi teman, bisa jadi saudara. Mantep Pak ya. Bisa jadi teman untuk bercanda, curhat. Pokoknya is the best dah. Lurah Cilincing ini, Bapak Helwin Ginting. Mantap. Mantap buat Bapak Lurah Helwin Ginting. Dan terakhir nih Pak, menurut Bapak, bukan terakhir sih, sebenarnya masih ada lagi. Sudah optimalkah PPSU Cilincing dalam bekerja? Kalau untuk dibilang udah optimal mah ya namanya kita sebagai pekerja tak luput dari hal-hal namanya komplainan atau segala macam. Itu udah hal biasa bagi kita ya. Tetap kita jalankan seperti mana kita biasanya aja gitu. Intinya niat kita bagaimana kita melayani masyarakat di tengah-tengah masyarakat. Karena kita kerja di tengah-tengah masyarakat dan dilihat langsung oleh masyarakat. Bagus tidaknya masyarakat yang menilai. Kan seperti itu. Begitu juga bagusnya PPSU, bagusnya kelurahan juga tergantung bagaimana PPSU-nya. Kan seperti itu. Siap. Karena kita membawa nama kelurahan. Seperti itu. Ya mudah-mudahan doa saya PPSU Kelurahan Cilincing selalu yang terbaik dan bisa menangani memberikan pelayanan yang terbaik sama masyarakat Kelurahan Cilincing khususnya. The best buat tepuk tangan buat PPSU Cilincing. Mantap. Ginting memang mantap, lurah mantap. Yang selalu jadi buat kebanggaan. Keren. Buat PPSU Kelurahan Cilincing. Oke Pak, ini emang benar terakhir nih Pak. Harapan kedepannya sih apa sih Pak buat PPSU Cilincing nih? Harapan kedepannya nih, kira-kira mau apa gitu? Kalau harapan saya kepengen PPSU itu tidak lagi dikontrak. Oh gitu? Iya. Amin. Terus. Tidak dikontrak. Dan itu kalau misalkan terjadi, ya alhamdulillah dan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dan selalu
pimpinan-pimpinan diantaranya lurah kita ini selalu diberikan kesehatan, keselamatan, biar bisa memberikan arahan-arahan pada PPSU Kelurahan Cilincing yang selalu memberikan suatu motivasi untuk PPSU Kelurahan Cilincing. Oke, jadi itu harapan Bapak ya. Iya. Ya mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Bapak bisa segera terkabul ke depannya ya kan Pak. Iya. Oke Pak, terima kasih banyak nih Pak untuk hari ini udah mau ditanya-tanya tentang PPSU, seluk-beluknya PPSU, Bapak kerjanya gimana, terus tentang tadi pribadinya, tentang perempuan-perempuan yang tadi yang disebutin ya kan Pak. Mohon maaf yang di sana. Oke teman-teman, itu tadi podcast dari kita. Sekian aja, gua Joe dan siapa? Bahrudin. Bapak Budi Bahrudin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk podcast malam ini atau hari ini. Gua Joe di CP2 Podcast. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.